Ibu, Bapak, Saudari, Saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian dimanapun Anda berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan pesiarah. Di dalam persiaran hidup kita, patut untuk kita sadari bahwa hidup memerlukan sebuah pedoman dan aturan. Tetapi bukan berarti pedoman dan aturan itu yang kita buat justru melawan kasih dan kodrat kehidupan itu sendiri. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah, dalam diri Putramu kami selalu mengalami betapa besar cinta-Mu kepada kami. Kami mohon jiwailah kami dengan roh cinta kasih-Mu, agar kami dapat mencintai Engkau dan sesama kami secara nyata, baik dalam pikiran, perkataan, maupun di dalam tindakan kami. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Ibu, Bapak, Saudari, Saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian dimanapun Anda berada, hari ini kita memasuki hari Minggu biasa yang ke-30. Pada minggu ini kita diajak untuk merenungkan dan merefleksikan kasih kepada sesama. Sebagaimana dikatakan di dalam bacaan pertama dari kitab Keluaran, kita diingatkan khususnya untuk mereka yang difabel, mereka yang sering disingkirkan di dalam kehidupan masyarakat. Kita diajak untuk harus memperhatikan mereka semua dengan kasih yang serius. Kita diajak sebagaimana bangsa pilihan tidak boleh menindas, karena mereka pun pernah mengalami rasanya sakitnya, rasa kecewanya, rasa penderitaannya saat mereka ditindas. Kita pun di dalam hidup sekarang, kita mesti mempertimbangkan bagaimana jika orang lain menindas saya. Dari kitab Keluaran mau mengajak kita semua untuk belajar bagaimana kita menghayati hukum yang didasarkan pada kasih. Bukan untuk melampiaskan keinginan kita ataupun amarah kita, tetapi bagaimana kita memperlakukan sesama kita sepadan sebagaimana kita mengasihi diri kita sendiri. Sikap, perilaku, perkataan harus diukur terhadap orang lain dengan sikap dan perilaku terhadap diri sendiri. Itulah yang dikehendaki Tuhan. Sikap yang sepadan, kita memperlakukan sesama kita sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Hal ini diseringkan oleh Rasul Paulus di dalam suratnya yang pertama kepada jemaat di Tesalonika. Bagaimana Paulus bersyukur kepada Tuhan karena jemaat di Tesalonika amat menaruh kepercayaan dan pengharapan kepada Tuhan dan melandaskan hidupnya pada kasih Allah. Hidup mereka begitu damai, mereka bertumbuh baik di dalam perilaku maupun di dalam iman. Jika kita tidak selalu memenangkan atau mengikuti apa kata ego kita, tetapi ketika kita berani melandaskan hidup kita pada kasih Allah dan aturan-aturan yang ada, maka kita pun akan bertumbuh dan berkembang sebagaimana jemaat di Tesalonika. Ibu, Bapak, Saudari, Saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian, hari ini kita diingatkan oleh Yesus mengenai hukum yang terutama. Di dalam Injil Matius, kita pun diingatkan bahwa benar adanya bahwa hidup membutuhkan banyak sekali pedoman agar kita manusia tidak menjadi liar, agar kita manusia hidup teratur,
agar kita manusia memiliki dinamika yang layak di dalam hidup bersama. Namun kita diingatkan juga, aturan yang kita buat harus benar, harus baik, harus didasarkan pada pengungkapan kasih, bukan pengungkapan untuk melegalkan kekuasaan kita, bukan untuk mengungkapkan egoisme kita pribadi. Aturan tidak bisa ditarik dari fakta, aturan tidak bisa dibuat dari fakta satu ke yang lain, tetapi aturan didasarkan dengan norma-norma yang ada yang mampu membantu manusia menjadi lebih baik. Kasih kepada Allah dan sesama mestinya menjadi motor dan penggerak hidup kita sebagai orang beriman. Kasih Allah yang tidak terwujud di dalam tindakan dalam mengasihi orang itu percuma atau sesungguhnya kosong, tidak ada maknanya. Dan kasih kepada sesama tanpa kasih Tuhan, maka kasih itu tidak akan bertahan lama. Kita diingatkan bahwa kasih mesti selalu dalam kesatuan yang utuh, kerjasama dengan Tuhan kita dan sesama. Semoga kita pun semakin disadarkan bahwa aturan yang benar selalu dilandaskan pada kasih dan bukan membunuh karakter, melainkan memberi kesempatan yang seluas-luasnya bagi setiap manusia untuk bertumbuh dan berkembang. Semoga berkat Tuhan melimpah dan memberkati kita semua, dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ibu, bapak, saudari-saudara, rekan-rekan muda dan adik-adik sekalian, kasih kepada Allah kalau tidak terwujud di dalam tindakan akan mengasihi orang lain, sesungguhnya kosong belaka. Dan kasih kepada sesama yang tidak disertai atau tanpa mengasihi Tuhan, kasih itu akan cepat musnah. Karena cinta harus berasal dari hati yang paling dalam dan dalam kesatuan sebagai orang beriman kepada Dia Sang Pencipta. Selamat hari Minggu, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Amin.